Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Vivi dari kelas 11 IPS 1 absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan perekonomian negara Indonesia dengan negara Malaysia. Yang pertama akan saya bahas adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data ini saya dapatkan pada awal bulan lalu pada masa pandemi virus COVID-19. Perekonomian negara-negara di dunia ini sangatlah menurun drastis, tidak hanya di Indonesia, dan rekor ini tercatat sangat-sangat menurun, baik di pasar berkembang maupun di pasar maju. Dan meskipun demikian, negara Indonesia ini masih terbilang sangat baik, karena di masa pandemi ini, perekonomian Indonesia masih bisa bertumbuh, walaupun hanya sekitar 2,97%, yang tadinya di tahun 2019 ini sebesar 4,97%, dan bisa dibilang jauh lebih rendah. Namun, dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini sangat terbilang lebih tinggi, karena mereka pun mengalami penurunan dan bukan peningkatan. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah produk nasional bruto Indonesia yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dilaporkan sebesar 237.389 US dollar pada tahun 2020 bulan 6. Walaupun ini mengalami penurunan dibandingkan bulan 3 2020, namun data produk ini sudah diperbaharui dengan rata-rata 91.416 dan dengan sekitar 110 observasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau yang biasa kita sebut sebagai GDP. Dan ini sangat melambat dibandingkan capaian triwulan 2019 atau tahun lalu. Ini sangat-sangat wajar karena menurut saya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 ini, karena banyak sekali mungkin kegiatan-kegiatan ekspor-impor dan kegiatan-kegiatan lain yang meningkatkan devisa negara malah terhenti di masa ini. Dan juga ekonomi Indonesia ini mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, dan untuk dari sisi produksinya, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha, yang seperti saya sudah bilang tadi, lapangan usahanya pasti akan sangat terhambat karena pandemi COVID-19 ini mungkin akan dikurangi jumlah ekspor dan impornya, sehingga mengalami kerugian yang cukup banyak. Dan dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan di sini saya menuliskan penjelasan saja, namun yang akan saya bahas ini, untuk pembangunan perekonomian Indonesia pastinya membahas tentang kenaikan produk domestik bruto. Namun yang bisa kita lihat dari data-data sebelumnya yang sudah saya sampaikan, produk domestik bruto di perekonomian Indonesia ini sangat-sangat menurun. Jujur karena masa pandemi seperti lockdown seperti ini, pastinya kegiatan-kegiatan ekspor impor pastinya dihentikan, sehingga mempengaruhi perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pasar domestik bruto dengan kesejahteraan rakyat. Pastinya kesejahteraan rakyat akan sedikit terganggu, karena pembangunan ekonomi ini biasanya selalu memperhatikan produk domestik bruto yang naik juga diikuti dengan kesejahteraan rakyat. Namun, dengan masa pandemi ini kita tidak bisa mengatur, karena kita harus mengikuti protokol pemerintah untuk menjaga negara kita sendiri agar penyebaran virus ini tidak semakin bertambah. Dan kita bisa ambil contohnya dari dampak-dampak yang ditimbulkan, mungkin resesi ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia menjadi semakin menurun. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dan bandingkan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Walaupun Indonesia terbilang cukup parah karena penurunan ekonomi yang drastis, namun pertumbuhan ekonomi Malaysia ternyata lebih melemah dibandingkan Indonesia. Di sini bisa dibaca bahwa nilai ringgit melemah sepanjang kuartal 2020 ini. Ini menyusut karena arus modal asing keluar oleh non-residen hingga mencapai 26,2 miliar ringgit. Ini adalah jumlah yang sangat-sangat banyak.
Dan pelemahan ringgit sejalan dengan pelemahan mata uang negara-negara di kawasan Asia Tenggara di tengah ketidakpastian terkait durasi dan keparahan virus corona. Ketidakpastian ini menyebabkan keresahan bagi perekonomian Malaysia karena kita tidak tahu sampai kapan akan terjadi virus corona ini, sehingga mungkin Bank Negara Malaysia menyatakan perekonomian Malaysia mungkin akan lebih membaik secara bertahap pada paruh kedua tahun 2020 atau mencatat pemulihan mungkin positif pada tahun 2021. Dan selanjutnya produk nasional bruto Malaysia ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dilaporkan turun sekitar 10.000 lebih US dollar dibandingkan tahun 2019 pada bulan Desember. Selain itu, selanjutnya adalah produk domestik bruto Malaysia yang menyusut antara lain dari sektor produksi minyak sawit. Mungkin sebelum masa pandemi, minyak sawit ini sangat-sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain untuk ekspor dari negara Malaysia. Namun karena terhentinya proses ekspor impor ini, sektor produksi minyak sawit ini sangat-sangat menyusut sekitar 39% dari total sektor pertanian. Dan ini sangat-sangat berdampak karena ini saja baru di sektor pertanian, belum di sektor-sektor lain. Selain itu, produksi gas alam juga turun 2,1% serta harga minyak mentah yang susut. Meskipun begitu, Gubernur BNM mengatakan pertumbuhan ekonomi masih bisa menyentuh 4,3 jika tidak ada pasokan sama sekali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi Malaysia. Pastinya seperti pembangunan ekonomi Indonesia, kita juga akan membahas produk domestik bruto yang meningkat di tahun-tahun ini. Namun, realitanya, tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Malaysia sebagian besar harus didorong oleh berlanjutnya belanja sektor swasta dan perbaikan kegiatan perdagangan global. Karena wabah virus corona ini memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi melalui rendahnya kedatangan turis, pengeluaran untuk hotel, transportasi, dan restoran. Karena Malaysia ini sebagai tempat pariwisata untuk turis-turis asing, sehingga devisa negara pun meningkat. Namun karena di masa pandemi virus corona ini pastinya dalam masa lockdown pastinya kita tidak ada proses berlibur atau kedatangan turis-turis asing untuk menjelajahi Malaysia. Selain itu, melambatnya permintaan dan gangguan produksi di Cina. Ini sangat berdampak pada ekspor Malaysia, khususnya segmen ekspor manufaktur dan komoditas. Menurut Nur Samis, dia menyebut industri keuangan Malaysia telah mengumumkan upaya untuk membantu pihak-pihak dan termasuk moratorium dan penangguhan sementara komitmen keuangan dari debitur. Dan virus corona ini meningkat kembali di disrupsi perdagangan dan gangguan pasokan di sektor manufaktur dipandang akan menjadi resiko penurunan utama yang semakin menurun terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa kita simpulkan dari analisis kedua negara ini, negara Indonesia dan negara Malaysia. Negara Malaysia ini sangat-sangat berbanding jauh dibanding Indonesia, walaupun mereka sama-sama mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun, namun Malaysia ini lebih parah karena banyak sektor-sektor yang tidak dipergunakan selama pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan kurva yang sudah saya buat, yaitu tentang persentase pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Di sini bisa terlihat jumlah persentasenya dari 2% hingga 7%, dan dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, di dalam kurva ini, kurva Lorenz ini semakin mendekati diagonal, maka kondisi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia ini dikatakan merata. Walaupun Indonesia menurun, namun pertumbuhannya masih merata dan dapat dikatakan sebagai persentase yang merata di pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah pertumbuhan ekonomi negara Malaysia, dan persentasenya sama, namun kurva Lorenz dari kurva diagonalnya ini semakin jauh, jadi kondisi ini dikatakan semakin tidak merata. Jadi menggambarkan
kondisi yang seperti ini adalah dalam pembagian pertumbuhan ekonomi ini yang tidak merata karena bentuknya semakin jauh dari kurva diagonal. Jadi Malaysia ini tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, tapi justru malah menurun. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pertumbuhan kedua negara yang saya bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.